Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidil khalqi ajma'in Wa ala atba'ihim wa ala atba'ihi wa ashabihi ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita terhadap kitab Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan di sini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atih, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah. I'lam, ketahuilah, i'lam, ketahuilah bahwasanya arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu dalam ketaatannya. Amin. Ini doa untuk yang membacanya, ya, untuk kita semua. Alhamdulillah, semoga Allah ijabahi doa ini. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah yaitu agamanya Nabi Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu, adalah engkau beribadah kepada Allah saja, adalah engkau beribadah kepada Allah saja. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, yang dimaksud oleh al-hanifiyah, agama Nabi Ibrahim ini adalah ya, seperti yang ada di firman Allah Subhanahu wa taala, thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, alaihi afdhalus salatu wassalam, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau ikuti, ya, agamanya Nabi Ibrahim, yang mana ia adalah seorang yang hanif. Ikuti agamanya Nabi Ibrahim, yang mana ia adalah seorang yang hanif. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia seorang yang hanif, walam yakun minal musyrikin, dan ia bukanlah termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik, bukan termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik. Nah, Al-Hanifiyah diambil dalam bahasa Arab dari kata Al-Hanaf, diambil dari bahasa Arab Al-Hanaf. Al-Hanaf itu sendiri artinya al-mail atau condong. Jadi dari segi bahasa artinya condong. Kenapa Al-Hanifiyah, agama tauhid, dinamakan condong? Dijelaskan oleh para ulama, karena ia condong dari kesyirikan, condong dari berbagai macam kesyirikan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga yang memaknainya seperti disebutkan di sini, Al-Hanif, ya, atau Al-Hanaf itu sendiri adalah ia yang al-muqbil 'ala Allah. Al-muqbil 'ala Allah, yaitu ia yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja, al-mu'rid an kulli ma siwah, dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jal. Berpaling dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jal. Dan kedua makna ini sama saja, ya. Kedua makna ini sama saja. Orang yang condong dari kesyirikan, otomatis dia hanya kepada Allah Azza wa Jal yang Maha Esa. Dan orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala saja, otomatis ia berpaling dari berbagai macam kesyirikan. Otomatis ia berpaling dari berbagai macam kesyirikan. Nah, maka ini adalah Al-Hanif dari segi bahasa. Al-Hanif dari segi bahasa. Maka agamanya Nabi Ibrahim adalah agama tauhid. Agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid. Agama yang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, dan tidak berbuat syirik. Oleh karenanya, ketika kaum Nasrani dan kaum Yahudi menisbatkan diri mereka kepada agama Nabi Ibrahim, maka mereka berbuat salah. Ketika orang Kristen atau orang Yahudi menisbatkan agama mereka kepada Ibrahim atau Abraham dalam bahasa mereka, ya, dalam sebutan mereka, maka mereka salah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya." Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, tetapi ia adalah seorang yang hanif,
orang yang bertauhid dan muslim, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah hanif dari segi bahasa. Ada juga pengertian hanif yang lain dari segi bahasa ya, atau pengertian al-hanif secara umum ya, yang ini tidak populer tapi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam tulisan yang lain mungkin ya, sebagaimana disebutkan dalam syarah ini, yaitu al-hubbu fillah wal muwalat fillah wal muadat fihi. Al-hubbu fillah wal muwalat fillah wal muadat fihi, yaitu mencintai karena Allah Azza wa Jal, mencintai dalam Allah Azza wa Jal ya, mencintai karena Allah dan berloyalitas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal lain, bukan karena kesyirikan, bukan juga karena dunia. Wal muadat fihi, dan bermusuhan karena Allah. Kita memusuhi orang-orang yang tidak bersama dalam ketauhidan. Ini adalah makna lain dari al-hanifiyah, dan ini maknanya diambil dari kelaziman seorang ketika bertauhid. Seorang lazimnya atau konsekuensinya ya, ia mentauhidkan, ia mencintai Allah Subhanahu wa taala saja ya, berloyal karena Allah Azza wa Jalla, dan memusuhi juga karena Allah Azza wa Jalla. Ini adalah konsekuensi bagi seorang yang bertauhid. Konsekuensi dari seorang yang bertauhid. Kemudian berikutnya al-ibadah. Ibadah itu sendiri di sini dijelaskan ya dari segi bahasa. Dari segi bahasa, ibadah itu artinya at-tadhallul. At-tadhallul itu merendah, menghina atau merendahkan diri. At-tadhallul, ibadah artinya menghinakan diri atau merendahkan diri. Sebagaimana dalam ucapan orang Arab, tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad, jalan yang sudah banyak dilalui, sudah banyak diinjak, artinya jalannya sudah mudah untuk dilalui karena sudah banyak orang yang melaluinya. Artinya sudah dimudahkan dengan banyaknya orang yang melaluinya. Tariqun mu'abbad. Atau dalam sebuah bait syair ya, tubari itaqan najiyatin wa atba'at wadhifan fauqa maurin mu'abbadi. Fauqa maurin mu'abbadi, di sini disebutkan mu'abbadi artinya muzallali, itu yang dihinakan, yang sudah terhinakan atau terendahkan gitu kurang lebih. Ada juga yang mengatakan dinamakan ibadah ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadat ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan dinamakan ibadah karena lianna al-mu'ahhalina yaf'alunaha khadi'ina dzalilina lillah, karena orang yang melakukan ibadah-ibadah tersebut ya, ketika melaksanakan salat, puasa, zakat, haji, kita ya yang melakukannya dengan atau orang-orang muslim yang melakukannya dengan merendahkan diri mereka ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri mereka ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibadah-ibadah ini dinamakan ibadah. Ibadah-ibadah ini dinamakan ibadah. Dan ini makna dari ucapan al-Imam Al-Qurtubi atau Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Adapun dalam syariat ini dari segi bahasa ya, dari segi bahasa seorang ibadah dinamakan ibadah karena maknanya adalah merendahkan diri, atau karena seorang yang melakukannya dengan menghinakan diri mereka atau merendahkan diri mereka begitu. Kemudian dalam syariat banyak pengertiannya ya, banyak pengertian dari ibadah. Di antaranya yang paling terkenal disebutkan di sini adalah pengertian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ism jami', nama yang mencakup seluruh ya, berbagai macam yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan apa-apa yang Allah ridhai, baik itu berupa ucapan-ucapan maupun itu perbuatan, baik itu berupa ucapan atau itu berupa perbuatan, al-batinah wal zahirah, yang tidak nampak dalam hati ya, perasaan seseorang ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, dalam menjalani hidup ini dengan bertawakal, dengan rasa harap, rasa takut, rasa cinta. Ini semua ibadah-ibadah hati yang
tergambarkan ya, tercerminkan atau terimplementasikan dalam perbuatan seorang, atau itu perbuatan yang zahir, perbuatan yang zahir, yaitu seperti sholat kita ya, atau puasa kita, zakat kita ya, sedekah kita dan lain sebagainya. Ada juga pengertian lain dari para fuqaha terhadap makna ibadah. Itu adalah ma umira bihi syar'an min ghairi ittiradin 'urfiyyin wa iqtida'in 'aqli. Itu apa-apa yang diperintahkan oleh syariat ya. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat yang mana itu tidak ada kebiasaan masyarakat. Masyarakat tidak biasa melakukan seperti ibadah sholat, gerakan-gerakan ini tidak ada dalam masyarakatnya. Sholat ya, ini tidak ada dalam kebiasaan masyarakat melakukan ruku, sujud, ini tidak ada. Ini ada datang dari syariat ya, syariat. Begitu juga walaqtidain aqli, dan juga tidak bisa dicerna oleh akal. Seperti seorang sholat, melakukan ibadah sholat 4 rakaat, kenapa 4 rakaat? Kemudian juga gerakan-gerakan itu sendiri mungkin bisa ditangkap oleh akal sebagian orang, namun secara umum orang-orang tidak bisa menangkapnya, kenapa harus melakukan sujud, ruku dan seterusnya. Begitu juga puasa, kenapa puasa, menahan diri dengan dari makan, minum dan lain sebagainya, dari berbagai macam syahwat. Ini tidak bisa dicerna oleh akal. Yang seperti ini diperintahkan oleh syariat dan tidak ada keharusan, tidak ada kebiasaan masyarakat melakukannya itu, dan juga tidak ada akal secara logika bisa mencernanya. Ini dinamakan ibadah menurut pengertian dari para fuqaha. Dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ibadah, memberikan pengertian ibadah ya. Wa ibadatur rahman, beribadah kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, adalah ghayatu hubbih. Yang itu seorang sampai pada tingkat kecintaan yang tinggi bersama dengan ma'uzulli 'abidihi, bersama dengan seorang hamba itu tinggi juga dalam perendahan diri, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Huma qutbani, itu adalah dua inti dari ibadah. Jadi ibadah menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah seorang sampai pada taraf yang tinggi dalam kecintaan dan penghinaan diri. Seorang mencapai taraf yang tinggi dalam kecintaan dan penghambaan diri. Ini adalah dua poros ibadah. Ya, begitu. Jadi ibadah adalah seorang mencapai taraf yang tinggi dalam kecintaan dan rasa penghinaan. Kemudian mukhlishan lahuddin. Al-ikhlas minal khulus wa huwa safa. Kemudian di sini dijelaskan apa makna ikhlas. Ikhlas diambil dari bahasa Arab khulus, ya, diambil dari bahasa Arab khulus, yang artinya adalah as-safa, kejernihan, kemurnian, as-salamah, keselamatan ya, keselamatan. Jadi ikhlas itu artinya kemurnian. Makanya dalam bahasa Arab labanun khalis, susu yang khalis artinya yang murni, yang tidak ada campuran airnya, nggak ada campuran kotoran, yang masih murni, bersih, belum ada campuran cairan lain atau campuran kotoran yang lain, yang murni, yang bersih. Maka itu dari segi bahasa al-ikhlas artinya murni dan bersih dari berbagai macam kotoran. Itu dari berbagai macam kotoran atau campuran ya, itu dalam bahasa. Maknanya ketika seorang melakukan ibadah ikhlas untuk Allah, artinya tidak ada niat-niat yang terselubung di dalamnya. Tidak ada dia berniat ingin pujian orang, tidak ada dia niat ingin mendapatkan harta dengan ibadah itu. Dia tidak ada niat untuk mendapatkan mungkin niat-niat yang mana itu di luar dari di luar dari mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam bahasa Arab juga ya, ini makna ikhlas dari segi bahasa, yaitu dan itu tadi maksudnya dari ucapan syariat ketika kita mengucapkan ya, atau dari segi istilah begitu ya. Ikhlas yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq dengan mengharapkan ridhonya semata, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan tujuan-tujuan duniawi, tapi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala ridha ketika kita melakukan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala ridha melihat kita, kemudian memberikan kepada kita ganjaran dan memberikan kepada kita pemaafan serta ampunannya. Itu maksud dan ikhlas ketika seorang ikhlas dalam beribadah. Kemudian berikutnya ad-din atau agama ya, mukhlishan lahuddin, karena disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di situ, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan bagi Allah Azza wa Jalla ad-din. Ad-din itu agama. Ad-din itu sendiri dalam bahasa Arab ya, ada beberapa makna, di antaranya membalas. Ad-din artinya membalas, seperti dalam ayat Malik Yaumiddin. Hari Allah Subhanahu wa taala sang pemilik hari pembalasan. Ada juga bermakna hisab ya, hisab seperti dalam ketika seorang Arab mengatakan dana nafsa, artinya menghisab, artinya bermuhasabah, mengoreksi dirinya, mengingat-ingat amalan-amalannya, mengoreksi, bermuhasabah, itu makna lain. Adapun dalam syariat ketika disebutkan kalimat ad-din dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, ad-din itu maksudnya adalah ismun lima tu'ubbida bihil khalq, yaitu suatu satu kesatuan peraturan ya, atau peraturan berbagai macam akidah ataupun ibadah-ibadah ya, yang semua itu ya, yang semua itu para makhluk beribadah kepada penciptanya. Yang mana para makhluk beribadah kepada penciptanya. Dari berupa ibadah bin ibadatillahi wahdahu la syarikalah, dari berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Jadi agama yang kita kenal dengan agama yang kita kenal agama, yang di dalamnya ada berbagai macam hal yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksud dengan ad-din dalam baik dalam syariat ataupun dalam tulisan yang sedang kita baca ini. Itu seperti kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi secara umum di sini dijelaskan bahwasanya Al-Hanifiyah ya, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu tauhid ya. Al-Hanifiyah dijelaskan di situ, anta abudallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan mengikhlaskan, memurnikan. Tadi kita telah jelaskan apa itu makna ibadah. Makna ibadah tadi kita jelaskan itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai, baik berupa hal-hal yang nampak maupun yang tidak nampak, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, anta abudallaha wahdahu mukhlishan dengan mengikhlaskan, artinya tidak mencampurkan peribadatan kita kepada selain Allah, tidak mencampurkan peribadatan kita kepada selain Allah, baik itu berupa sesembahan-sesembahan atau tujuan-tujuan lain, tujuan selain tujuan akhirat, selain tujuan ridha Allah Azza wa Jalla. Anta abudallaha mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan seluruh agama ini. Itu adalah Al-Hanifiyah, dan itu diperintahkan selain kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, juga diperintahkan kepada seluruh yang datang setelahnya, seluruh yang datang setelah Nabi Ibrahim, dari kalangan para nabi atau bahkan juga umat-umat yang datang setelahnya. Kita cukupkan sampai sini aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari waswas syaitan, waswas buruk yang ataupun dari niat-niat buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat berbagai macam hal-hal tersebut
dan semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita sehingga kita dapat menemui Allah dalam keadaan hati yang selamat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.